Sekarang saya lanjutkan kembali mengenai menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako dalam hal perkataan Datuk dan perkataan Pakaba. Perkataan seorang Datuk dan perkataan seorang Pakaba ada perbedaannya dalam menceritakan kembali sejarah adat di Luak Nantigo. Perbedaannya antara lain: 1. Datuk adalah orang pilihan yang terbaik dari yang baik dalam kaumnya yang sesuku. Pakaba tidak dipilih oleh orang melainkan atas kemauannya sendiri sesuai dengan bakatnya. 2. Datuk waktu memakai gelar pusako adat disumpah dan diberikan sanksi. Pakaba dalam menceritakan sejarah adat tidak disumpah dan tidak diberikan sanksi. Datuk dalam menceritakan sejarah adat diharuskan berkata jujur dan benar yang tertuang di dalam Sumpah Sati Datuk. Pakaba dalam menceritakan sejarah adat tidak diharuskan berkata jujur dan benar. 4. Datuk dalam menceritakan sejarah adat tidak menerima imbalan. Pakaba dalam menceritakan sejarah adat menerima atau mendapatkan imbalan. 5. Datuk dalam menceritakan sejarah adat tidak dilebih dan dikurangi sesuai dengan aslinya. Pakaba dalam menceritakan sejarah adat ditambah dan dikurangi menurut selera dan imajinasinya. 6. Datuk dalam menceritakan sejarah adat untuk kesinambungan adat di Luak Nantigo agar tidak punah dan hilang. Pakaba dalam menceritakan sejarah adat untuk kepentingan sendiri sebagai mata pencaharian. 7. Datuk lebih memahami tentang sejarah adat karena seorang Datuk memang dituntut untuk mempelajarinya. Pakaba kurang memahami tentang sejarah adat karena seorang Pakaba dituntut mengemas cerita adat supaya bertambah serasi penyampaiannya dan enak didengarnya. Itulah antara lain perbedaan perkataan seorang Datuk yang memakai gelar pusako adat dengan seorang Pakaba atau tukang cerita atau troubadour. Memang tidak semua Datuk berkata jujur dan benar, tapi jumlahnya hanya sedikit. Dan para Datuk yang tidak berkata jujur dan benar ini, atau para Datuk yang melanggar Sumpah Sati ini, akibatnya bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada saja malapetaka yang menimpanya. Antara lain, harta pusaka tingginya habis tak bersisa. Punah keturunannya menurut adat atau garis keturunan ibu yang dipakai. Sakit yang tidak berakhir. Masuk bui, hidup dalam kehinaan. Kesimpulannya, perkataan seorang Datuk yang memakai gelar pusako adat bisa dipercaya dan bisa dijadikan sebagai bukti kebenaran tentang sejarah, riwayat hidup, sejarah rajo, dan riwayat pembuatan sejarah adat yang kemudian menjadi Kato Pusako Adat di Luak Nantigo. Itulah perbedaannya antara perkataan seorang Datuk dan perkataan seorang Pakaba.
nanti akan disambung kembali dengan menguji perkataan Datuk. Terima kasih.